Waktu Indonesia baru merdeka di tahun 1945, bangsa kita penuh dengan hiruk-pikuk, tidak semuanya berjalan mulus, bahkan boleh dikata banyak yang masih serba serabutan, penuh improvisasi. Demikian pula dengan pemerintahan, para bapak bangsa, berusaha keras menyusun pondasi pemerintahan Republik Indonesia yang kokoh. Tapi di saat yang sama pasukan sekutu dan Belanda sudah kembali masuk ke wilayah Nusantara. Mereka tidak mengakui Republik Indonesia dan perang mempertahankan kemerdekaan langsung meletus. Selain tantangan dari luar pastinya ada pula tantangan dari dalam dari bangsa kita sendiri, tidak semua keputusan pemerintah bisa diterima dan diikuti. Dengan pemerintahan yang masih lemah banyak pejuang kemerdekaan memilih bertindak sendiri-sendiri. Inilah gambaran chaos di awal-awal kemerdekaan. Dalam kondisi seperti ini ada seorang tokoh pergerakan bernama Ibrahim. Gelar Datuk Sutan Malaka atau lebih dikenal sebagai Tan Malaka. Mendeklarasikan pemerintahan darurat di Jawa Timur. Tepatnya di kota Kediri, ini adalah bentuk perlawanan Tan Malaka terhadap pasukan sekutu dan Belanda. Tan Malaka tokoh revolusioner yang keras dan berpendirian teguh. Dia mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang dianggapnya terlalu lemah terhadap Belanda. Bagi Tan Malaka kemerdekaan Indonesia tidak perlu dirundingkan lagi, kalau masih dirundingkan berarti kemerdekaan belum utuh belum 100%. Makanya Tan Malaka sempat membuat aksi mobilisasi massa untuk show force kekuatan Indonesia pada Belanda. Dia mengumpulkan rakyat di lapangan Ikada. Dalam peristiwa rapat raksasa Ikada itu sekitar 200.000 orang berkumpul memenuhi lapangan. Akibat sepak terjangnya yang menentang pemerintahan, Syahrir tanggal 2 Maret tahun 1946, Tan Malaka dan beberapa koleganya seperti Subarjo dan Sukarni, ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka, lahir di Nagari Pandam Gadang Gunung Omeh Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Tanggal bulan dan tahun kelahirannya tidak jelas, ada yang menyebut 2 Juni tahun 1894. Dan ada pula yang menulis tanggal 2 Juni tahun 1897, yang pasti ayahnya bernama Hamrasa Caniago, seorang buruh tani, namun begitu keluarganya tergolong bangsawan, dari garis ibunya yang bernama Rangkayo Sinah Simabur Putri. Seorang bangsawan terkemuka di daerahnya, dengan status keluarga bangsawan Tan Malaka bisa sekolah di Quick School di Fort de Kock Bukit Tinggi di tahun 1908. Sejak kecil Tan Malaka dikenal cerdas dan sangat suka belajar bahasa Belanda. Salah seorang gurunya G.H. Orange, maka di kemudian hari dia membantu muridnya itu untuk bisa kuliah di Ritz Quick School atau sekolah pendidikan guru pemerintah di Belanda. Selama belajar di Belanda Tan Malaka mulai tertarik soal sejarah revolusi-revolusi. Ia belajar kalau lewat revolusi, kondisi masyarakat bisa diubah. Buku De France Revolusi atau Revolusi Perancis pemberian guru Horansma. Jadi inspirasi awal membuka cakrawala pemikiran Tan Malaka soal revolusi. Sekaligus perkenalannya dengan sebuah paham revolusioner yakni komunisme. Pasca revolusi komunis Rusia Oktober tahun 1917. Tan Malaka makin tertarik mempelajari komunisme, sosialisme dan juga sosialisme reformis. Buku-buku Karl Engels-nya dan karya-karya filsuf jadi salah satu referensi dan panduan awalnya dalam berpolitik. Selain itu Tan Malaka juga pernah bertemu dan berinteraksi dengan Hans Nevlix, salah seorang pendiri Serikat Tenaga Kerja Pelabuhan di tahun 1914. Yakni Indische Sosial Demokrasi, yang jadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tapi waktu itu Tan Malaka belum bergabung ke organisasi tersebut. Dia memilih jadi anggota Sosial Demokratische de Wijat atau Persatuan Guru Sosial Demokrat. Tan Malaka lulus Ritz Quick School di bulan November tahun 1919. Dia balik ke Indonesia dan mengajar anak-anak buruh tembakau di Sinembah Tanjung Morawa di Deli, Sumatera Utara. Tugas ini membuka mata Tan Malaka, ia melihat langsung penderitaan rakyat Bumi Putra kelompok mayoritas dan terbawah dalam struktur masyarakat Hindia Belanda. Kaum buruh sering ditipu karena mereka buta huruf dan tidak bisa berhitung. Mereka diperas keringatnya untuk upah yang sangat sedikit, darah muda Tan Malaka mendidih,
dia memutuskan untuk melawan dan mulai aktif menulis propaganda-propaganda subversif untuk kaum buruh yang dikenal sebagai Daily Sport. Tulisannya banyak mengulas perbedaan mencolok antara kaum buruh dan para kapitalis. Tulisannya tentang penderitaan kaum buruh ini juga dimuat di Surat Kabar Sumatera Pos. Tan Malaka kemudian pindah ke Batavia. Guru lamanya Orange menawari pekerjaan sebagai guru. Tapi ditolaknya karena dia ingin membuat sekolah sendiri. Tahun 1921 Tan Malaka sempat terpilih jadi anggota Volkstrek, perwakilan dari kelompok sayap kiri. Tapi dia mengundurkan diri di tahun yang sama. Tan Malaka terus pindah ke Yogyakarta, tinggal di rumah Sutopo mantan pemimpin Budi Utomo. Di sana dia ikut muktamar kelima Sarekat Islam. Di ajang tersebut Tan Malaka bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Hos Cokro Aminoto, Agus Salim Darsono dan Semaun. Di kongres itu ada masalah keanggotaan ganda, yakni para anggota Sarekat Islam yang juga aktif di Partai Komunis Indonesia. Tokoh Islam seperti Abdul Muiz dan Agus Salim menolak anggota PKI. Tapi sebaliknya Darsono dan Semaun menerima. Sarekat Islam pun terpecah jadi dua kubu. Kubu Sarekat Islam Putih dipimpin Cokro Aminoto, sementara Sarekat Islam Merah dipimpin Semaun dan berpusat di Semarang. Tan Malaka diajak Semaun ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Dia menyambut baik ajakan ini dan mulai aktif sebagai anggota PKI. Dia menerbitkan buku pertamanya Soviet atau Parlemen, yang dimuat di media-media komunis, seperti Suara Rakyat, Sinar Hindia dan Bintang India tahun 1922. Waktu mengunjungi sebuah sekolah di Bandung Tan Malaka ditangkap oleh penguasa Hindia Belanda, yang merasa terancam dengan radikalisme Partai Komunis. Dia lalu diasingkan ke Kupang, tapi Tan Malaka meminta diasingkan ke Belanda dan permintaan ini dipenuhi. Dari Belanda Tan Malaka pindah ke Berlin dan kemudian berangkat ke Moskow. Untuk mengikuti Kongres Komunis Internasional yang keempat tahun 1923. Dia tinggal di Tiongkok dan menjabat sebagai Wakil Komunis Internasional Wilayah Asia Tenggara. Di sana dia menulis bukunya yang terkenal Nar the Republic atau Menuju Republik yang berisi konsep negara Indonesia, semacam rujukan tentang bentuk negara kita jika kelak merdeka. Di buku ini Tan Malaka meramalkan akan terjadi krisis politik internasional, antara Amerika dan Jepang yang perang Pasifik. Menurut dia inilah momen bagi bangsa Indonesia untuk melakukan revolusi dan merebut kemerdekaan dan memang terbukti. 16 tahun setelah buku ini dicetak, perang Pasifik pun meletus. Di Tiongkok kondisi kesehatan Tan Malaka memburuk, semula dia minta izin untuk pulang ke Hindia Belanda, tapi persyaratan yang diberikan dirasa terlalu berat, maka tahun 1925. Tan Malaka pindah ke Filipina, yang cuacanya dianggap mendekati Indonesia. Tahun 1926, Tan Malaka mendapat kabar PKI akan melakukan pemberontakan. Dia menolak rencana tersebut menurutnya, PKI masih terlalu lemah untuk melakukan pemberontakan. Tapi di tanah air pemberontakan tetap meletus dan akhirnya memang terbukti gagal. Kecewa dengan tindakan PKI tahun 1927, bersama Jamaluddin Tamin dan Subakat Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia atau PRRI. Dan menjauhkan diri dari Komunis Internasional, dalam manifestonya PRRI bahkan mengkritik keras PKI. PRRI tidak pernah menjadi partai besar, tapi kader-kadernya berpengaruh dan akan mencatat peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Misalnya Adam Malik, Khairul Saleh dan Muhammad Yamin. Waktu Belanda menyerah kepada Jepang di tahun 1942. Tan Malaka pulang ke Indonesia, di Batavia dia menulis Madilog Materialisme Dialektika dan Logika. Bukunya yang juga terkenal, di buku ini Tan Malaka mengkritik tajam bangsanya sendiri, rakyat Indonesia yang menurutnya belum terbiasa berpikir kritis tidak logis dan belum bisa berdialog dengan baik. Di masa awal-awal kemerdekaan, Tan Malaka berseberangan dengan Bung Karno dan Sultan Syahrir, yang dianggap lemah terhadap tekanan Belanda. Tan Malaka tidak setuju cara-cara diplomasi yang dilakukan pemerintah tanggal 4 Januari tahun 1946. Tan Malaka dan kawan-kawan membentuk kelompok Persatuan Perjuangan, mereka membuat kongres pertama yang diikuti oleh 132 organisasi sipil.
Partai Laskar dan Ketentaraan kelompok ini kemudian menunjuk Tan Malaka dan Jenderal Sudirman sebagai juru bicara. Waktu itu terbersit ide untuk mengkudeta pemerintahan Syahrir, tapi upaya ini gagal tanggal 23 Maret tahun 1946. Tan Malaka, Subarjo dan Sukarni ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Selepas dari penjara, Tan Malaka memilih jalan oposisi dan mendirikan Partai Murba. Tan Malaka terus pergi ke Kediri untuk melakukan perang gerilya. Bersama tentara dia mendeklarasikan pemerintahan darurat di Jawa Timur, untuk menunjukkan eksistensi Indonesia ke pasukan Belanda, yang semakin kuat mencengkram Pulau Jawa. Tapi gerak-gerik dan aktivitas ini dianggap berbahaya oleh pemerintahan Syahrir. Akhirnya pemerintah memburu Tan Malaka, untuk ditangkap dan diadili. Waktu melarikan diri ke arah selatan Jawa Timur dengan menyusuri Gunung Wilis, Tan Malaka ditangkap Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Tanggal 21 Februari tahun 1949 dia dieksekusi mati tanpa peradilan.